chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Teresa Stella Maris Brahi. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pendapat terkait tugas ekonomi mengenai apakah lembaga perbankan dan non-perbankan bermanfaat bagi pelajar. Nah, untuk itu, jika ingin mengetahui jawabannya, silakan simak video berikutnya. Untuk pertanyaannya sendiri, apakah lembaga perbankan dan non-perbankan bermanfaat bagi para pelajar? Nah, menurut saya pribadi, lembaga perbankan dan non-perbankan sangat bermanfaat bagi para pelajar. Nah, mengapa lembaga perbankan dan non-perbankan sangat bermanfaat bagi para pelajar? Nah, karena melalui lembaga perbankan dan non-perbankan dapat memberikan manfaat yang sangat edukatif bagi para pelajar. Hal ini dapat membantu para pelajar dalam menata keuangan atau pengelolaan keuangan mereka dan juga membantu dalam perlindungan finansial di masa hadapan. Lalu, apa pentingnya kita perlu mengenal lembaga perbankan dan non-perbankan ini? Nah, mengenal lembaga keuangan ya sejak dini dapat membantu pelajar memahami peran lembaga keuangan dalam perekonomian. Nah, memahami perbedaan lembaga keuangan perbankan dan non-perbankan itu dapat membantu pelajar dalam memilih layanan yang sesuai dengan kebutuhan finansial mereka masing-masing. Nah, selain itu dapat menumbuhkan kesadaran ya melalui kegiatan atau kebiasaan seperti menabung yang dilakukan sejak dini itu dapat membantu pelajar menghindari perilaku konsumtif. Nah, mengetahui cara mengatur keuangan itu dapat membantu para pelajar belajar mandiri dan hidup hemat. Nah, lalu apa sih manfaat dari lembaga perbankan dan non-perbankan bagi para pelajar? Kita mulai dari lembaga perbankan terlebih dahulu. Teman-teman, terdapat beberapa alasan pemanfaatan jasa perbankan untuk para pelajar, yakni agar tertanam sikap hidup hemat, alasan keamanan, mempermudah urusan pembayaran, hingga merencanakan masa depan. Nah, adapun produk-produk dari lembaga perbankan ini yang dapat digunakan para pelajar. Yang pertama, tabungan. Para pelajar dapat menyimpan uang di bank dalam bentuk tabungan. Meski dilakukan sedikit demi sedikit, tabungan akan terkumpul dalam jumlah banyak apabila dilakukan secara konsisten. Tabungan membiasakan siswa untuk hidup hemat dan terencana. Kebiasaan ini sangat penting untuk perencanaan keuangan ketika seorang anak dewasa nanti. Untuk yang kedua, pengiriman uang. Jasa pengiriman uang atau transfer membantu siswa yang tinggal jauh dengan orang tuanya. Dengan memanfaatkan layanan ini, siswa dapat mudah mengambil uang kiriman dari orang tua di bank terdekat tanpa perlu pulang ke rumah untuk mengambil uang. Yang ketiga adalah asuransi. Asuransi pendidikan membantu siswa untuk mempersiapkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Dengan mengikuti program asuransi pendidikan, maka biaya pendidikan akan ditanggung perusahaan asuransi ketika waktunya tiba. Selanjutnya yang kedua adalah lembaga non-perbankan. Nah, lembaga non-perbankan dapat memberikan manfaat bagi pelajar dalam beberapa cara, yakni seperti yang pertama, pinjaman pendidikan.
Lembaga non-perbankan seperti koperasi atau lembaga keuangan mikro dapat menyediakan pinjaman pendidikan untuk pelajar yang membutuhkan biaya pendidikan. Yang kedua, beasiswa. Beberapa lembaga non-perbankan dapat menyediakan beasiswa untuk pelajar yang berprestasi atau memiliki kebutuhan khusus. Yang ketiga, pendidikan keuangan. Lembaga non-perbankan dapat menyediakan akses pendidikan keuangan untuk pelajar agar mereka dapat mengelola keuangan dengan baik dan membuat keputusan keuangan yang tepat. Yang keempat, layanan konsultasi. Lembaga non-perbankan dapat menyediakan layanan konsultasi untuk membantu pelajar dalam mengelola keuangan dan juga membuat keputusan keuangan yang tepat. Yang kelima, pengembangan keterampilan. Melalui lembaga non-perbankan dapat menyediakan program pengembangan keterampilan untuk pelajar seperti keterampilan mengelola keuangan, keterampilan bisnis, dan keterampilan lainnya. Yang keenam, akses ke sumber daya. Lembaga non-perbankan dapat menyediakan akses ke sumber daya yang dibutuhkan oleh pelajar seperti teknologi, peralatan, dan sumber daya lainnya. Yang ketujuh, jaringan dan koneksi. Lembaga perbankan dapat menyediakan jaringan dan koneksi yang dapat membantu pelajar dalam mencari pekerjaan atau membangun karir. Dan yang terakhir adalah dukungan mental dan emosional. Nah, ternyata melalui lembaga perbankan juga dapat menyediakan dukungan mental dan emosional untuk para pelajar yang membutuhkan, seperti konseling dan dukungan psikologis. Nah, dengan demikian, lembaga non-perbankan dapat membantu pelajar dalam mengembangkan keterampilan mengelola keuangan dan mencapai tujuan akademis dan karir mereka. Nah, teman-teman semuanya, itu tadi pendapat saya terkait lembaga perbankan dan non-perbankan yang memberikan begitu banyak manfaat bagi para pelajar. Semoga teman-teman dapat memahami serta dapat memanfaatkan lembaga perbankan dan non-perbankan ini dengan baik. Sekian dari saya, terima kasih.